Laki-laki itu kayak cuma menghargai perempuan yang emang good looking aja atau berparas cantik. Banyak orang yang mandang orang tuh dari zodiak, stereotip zodiak, kayak terutama dalam hubungan kayak lovers ya. Nggak, gue cuma mau ke sekolah misalnya SMA favorit doang, soalnya di situ cewek-ceweknya ganteng-ganteng. Sebenarnya tuh semua yang tadi kita omongin itu tuh mengarah ke satu fenomena, yaitu Hackney generalization. Welcome to podcast. Jadi hari ini aku Anindya Widiaras dari SMA Negeri 91 Jakarta, dan di sini ada Zalwa Aulia dari SMA Negeri 91 Jakarta, dan teman aku Nabila dari SMA Negeri 30 Jakarta. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih about topik yang sebenarnya kita udah bahas banget dan udah kita ulik-ulik dulu ya sebelum kita ketemu hari ini. So kalau kalian sadar nih semuanya, pernah gak sih kalian tuh ngerasa kayak labeling nih atau stereotype kepada satu hal, padahal kalian tuh belum melihat faktanya secara luas gitu. Kalian baru lihat dari satu sudut pandang atau dari sampel kecil. Kalau dari kalian dulu gimana nih? Pasti pernah banget dong Kak kalau misalnya untuk urusan stereotype gitu. Kalau dari aku sendiri tuh, dari diri aku pribadi, biasanya tuh aku kayak mandang bahwa laki-laki itu kayak cuma menghargai perempuan yang emang good looking aja atau berparas cantik. Tapi sebenarnya nggak gitu kok, kan selera laki-laki kan itu beda-beda ya. Terus cantik itu relatif, dan nggak semua yang kita pandang cantik itu nggak cantik juga di mata orang lain gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu minder. Oke, menarik. Berarti kamu sendiri kayak udah ngerti ini sebenarnya kita pembahasannya mau kemana ya? Iya. Kalau buat kamu sendiri, Nabila, pernah gak sih kamu ngerasain sendiri nih, atau kayak kamu dengar dari orang-orang about yang tadi aku udah bahas di awal? Itu sebenarnya itu sering banget gak sih Kak terjadi di lingkungan sekitar kita. Soalnya kayak yang tadi Zawa bilang tuh juga sangat relate dengan apa yang sering kita alami gitu kan sebagai remaja atau generasi Z gitu kan. Ada satu hal lagi yang menurut aku juga sering banget orang tuh salah pikir. Jadi kayak yang paling common itu kayak stereotype zodiak. Itu tuh benar-benar suka salah paham dan benar-benar kayak seakan-akan itu ada fakta yang sebenar-benarnya, padahal kita juga belum tentu sepenuhnya benar gitu kan ya Kak. Itu menarik banget sih, nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol dikit tentang itu. By the way guys, tapi kalian tahu gak sih hal-hal yang kita sebut labeling, stereotype, atau kayak mengambil keputusan secara impulsif tuh sebenarnya ada penelitian dan ada pembahasannya sendiri. Jadi tuh sebenarnya tuh semua yang tadi kita omongin itu tuh mengarah ke satu fenomena, yaitu Hackney generalization. I see. Ya, jadi buat Hackney generalization sendiri tuh kayak sebenarnya lebih ke arah dimana kita mengambil keputusan dari ngelihat cuman dari satu perspektif doang. Sebagai contoh yang tadi itu benar kata Zawa. Misalnya nih, cowok-cowok tuh ngeliatnya kayak cewek-cewek cantik lebih baik daripada cewek-cewek yang kurang good looking atau kayak gimana. Selain itu juga kalau misalnya kita sering nih sekolah, misalnya nih ada satu guru yang udah senior, terus kita bilang, aduh guru senior tuh killer semua ya, padahal sebenarnya yang killer cuma dia doang. Ngerti gak sih? Iya benar banget kan. Itu sering banget kejadian di sekolah. Sering banget. By the way, ngomongin tentang kayak Hackney generalization gitu kan, sebenarnya menurut kalian tuh siapa sih orang yang kayak atau generasi apa sih yang paling berpengaruh dan paling mengalami hal tersebut? Kalau dari aku personal ya Kak, Hackney generalization itu nggak memandang umur dan nggak memandang kita generasi apa, kita siapa gitu. Karena menurut aku itu dari dulu juga udah ada. Bahkan menurut aku semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya generasi itu makin parah sih kalau menurut aku. Kalau menurut kamu gimana Zawa? Bener banget sih kata Nabila. Kan sekarang tuh ada perkembangan teknologi, perkembangan informasi, terus berbagai perangkat lainnya. Itu tuh sebenarnya yang ngebuat kita tuh jadi jalan mundur gitu. Kalau misalnya kita masih melakukan penilaian itu secara tergesa-gesa gitu, sederhana tanpa ada penelitian lebih lanjutnya. Jadi bilang kayak tanpa itulah nggak memandang umur. Kita kadang tuh suka ngambil keputusan tanpa berpikir logis dan kayak sesuai dengan statis yang udah ada dulu kali ya. Iya. Ngomong-ngomong nih, tadi kan kita udah ngebahas tentang kayak ya awal-awal nih ya kita ngebahas tentang kayak siapa sih yang sebenarnya kita mau bahas hari ini. Kalau aku sendiri sih menarik sih kalau hari ini kita lebih ngebahas tentang generasi kita sendiri.
menarik ya itu banget. karena lebih relate juga Betul, kan. kita bakal lebih relate dan kayak studi kasus yang bisa kita bahas tuh lebih banyak nih. Iya, benar. Apalagi kayak kalau misalnya yang kita tahu kita tinggal di Jakarta gitu kan, Iya. ibu kota yang lumayan besar dan lumayan beragam gitu kan. Welcome to G-Town. Welcome to Jakarta. Kayak di sini tuh kita bisa nemuin sebenarnya banyak banget hasty generalization yang terjadi tanpa kita sadari, even di kehidupan sehari-hari kita gitu, sama teman atau sama kayak orang tua, guru atau environment sekitar kita. So menurut kalian nih, kenapa sih anak-anak di Jakarta tuh bisa kasarnya tuh masuk ke dalam dunia hasty generalization ini sih? Mungkin karena apa ya? Karena itu sih yang tadi Zala udah bilang, perkembangannya tuh terlalu cepat. Jadi kita tuh kurang bisa menangkap prosesnya. Jadi terlalu cepat berkembang. Jadi kita tuh agak lambat dalam memproses dan menerima informasinya itu loh Kak. Oke, berarti lebih ke arah kayak kita sebenarnya tuh belum siap untuk menerima perubahan, tapi karena kita terlalu cepat berubah dan kayak evolusinya terlalu kecepatan gitu ya. Iya, Jadi kayak bener banget. Menarik. Kalau kamu sendiri ada pendapat lain nggak? Kalau menurut aku sih hasty generalization tuh bisa terjadi sama kita tuh gara-gara kebiasaan kita. Kalau misalnya kita berada di lingkungan yang emang kayak membanding-bandingkan orang tuh berdasarkan etnis dan agamanya, pasti kita otomatis bakal terbawa buat ngotak-ngotakin siapa aja gitu kan. Nah, terus kita itu jadi lebih selektif gitu kan di lingkungan sosial kita. Jadi mau ngelihat apa yang pengen kita lihat aja gitu. Iya sih, benar banget itu guys. Ya nggak sih, kayak kalian pernah lihat gak sih kayak kalau misalnya pergi gitu kayak ke sekolah kayak nggak, gue cuma mau ke sekolah misalnya SMA favorit doang, soalnya di situ cewek-ceweknya ganteng-ganteng. Itu sering banget itu sih. Kayak ih nggak mau ke sekolah lain, kayak aduh takut nanti gimana nggak cocok sama orangnya apa segala macam. Padahal bisa jadi orang-orang yang kita bilang kayak intelijen atau kayak cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik itu juga ada di sekolah-sekolah lainnya nggak sih? Benar. Sebenarnya kita belum tahu aja dan belum survei lebih dalam. Yes. Kayak lanjut ya, kalian pernah nggak sih ada di posisi kalian tuh sebenarnya nggak ngerasa gitu kalian melakukan hasty generalization sampai teman kalian kayak ih lo gitu banget sih? Berarti kan kalau di situ udah masuk ke fase dimana hasty generalization bikin negatif ya ke diri kita sendiri. Itu kayak kalau menurut kalian gimana? Kalau dari aku pribadi sih ya agak miris sih ya, soalnya kan mereka juga nggak tahu kan kebenarannya itu gimana, tapi langsung ngejudge gitu aja tanpa tahu gitu, tanpa nanya dulu. Jadi kalau aku gitu sih. Iya sih, karena kadang kita juga suka nggak sadar gitu ya Kak. Jadi kayak tiba-tiba terjadi nih, terus kita akhirnya mengeluarkan hal yang bisa dibilang negatif gitu, menyebarkan negatif energi gitu juga. Menurutku itu suatu hal yang disayangkan, dan kita juga butuh untuk lebih lanjut lagi untuk kenal yang namanya hasty generalization, biar kita bisa menghindari gitu loh. Seenggaknya kita bisa tahu, oh teman kita tuh lagi hasty generalization, kita bisa memperbaiki dia juga, bisa membawa dia lebih baik lagi gitu sih ya. Tapi jujur aku setuju banget sih, kayak karena kita udah ngomongin kalau misalnya hasty generalization tuh membawa dampak negatif untuk beberapa orang, berarti nggak salah nggak sih kalau misalnya di sini aku bilang hasty generalization tuh bisa berpengaruh ke sisi psikologi dari generasi kita sekarang ini. Oh itu Iya. sangat mengaruh ya guys. Pengaruh banget sih. Banget. Karena kalau misalnya kita bisa pikir-pikir lagi nih ya, pernah nggak sih kalian ngerasa yang kayak karena kalian terlalu mengambil keputusan kayak kayak ketemu pertama kali, misal nih yang kita tahu, kalian pernah nggak sih ditanya first impression lo ke gue apa sih? Itu dia. Sering banget terjadi. Iya nggak sih, kayak kita baru Iya. pertama kali ketemu terus kayak karena first impression akhirnya seseorang bisa nggak suka sama satu orang atau mungkin suka sama satu orang. Iya. Iya. Which is bisa ngeganggu kehidupan sosial kita juga nggak sih? Iya. Kalau menurut kalian tuh kayak studi kasus yang paling wajar ditemukan dalam sisi psikologi tentang hasty generalization itu apa? Hello Ivek. Nah, gitu nggak sih? Iya. Hello Effect tuh yang kayak bener-bener baru pertama kali ketemu tapi kita langsung ngejudge gitu kan. Iya benar-benar. Itu sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang ngejudge tuh dari lama banget gak sih? Sebelum pembahasan hasty generalization udah ada, sebenarnya kita udah sering banget tuh yang namanya ngalamin di judge di pertemuan pertama. Kalian pernah ngalamin gak sih? Pernah sharing-sharing di chat nih. Kita juga nggak bisa yang setiap saat menyebarkan energi yang positif. Pasti orang tuh ada aja punya pandangan yang beda gitu kan. Untuk kita juga nggak bisa memaksakan pandangan orang lain sih.
Kamu pernah gak sih kayak ngalamin kayak di first impression orang ke kamu tuh kayak ih apaan sih lo gak jelas banget, atau kayak jadi ngerasa dijauhin gitu, misalnya lagi nongkrong terus kayak join gitu? Pernah Kak. Pernah dong, Kalau pasti. aku tuh biasanya di judge gitu tuh pas first impression. Kalau misalnya lewat secara langsung gitu. Justru kalau misal virtual malah enggak. Gitu. Iya bener. By the way ini ya, ngomong-ngomong tentang virtual, kalian sadar gak sih kayak kita tuh bisa tiba-tiba dekat, ngeri sih kayak kalian udah chat lama, pas ketemu tuh jadi kayak udah kenal bertahun-tahun. Iya benar. Iya kan, padahal kayak baru ketemu pertama kali gitu kan. Iya. Itu kayak menurut gue juga first of all kayak sebenarnya bagus ya, itu jadi kayak banyak relasi segala macam. Tapi on the other side, kalian pernah gak sih ngerasa kayak aduh tapi gue gimana kayak insecure atau overthinking, kayak takutnya nanti pas ketemu dia masih sesuai ekspektasi atau dia ngejauh karena ekspektasi kayak gitu pernah gak sih? Pernah dong. Karena kita kan pasti kita punya ekspektasi untuk seseorang, apalagi kita virtual kan. Virtual kita nggak benar-benar tahu dia kayak gimana, kitanya juga nggak bisa mastiin dianya benar kayak gini atau enggak. Jadi pas kita ketemu tuh bisa aja ada pikiran-pikiran yang mungkin bisa mengarahkan kita untuk kayak menjauh atau dianya jadi menjauh gitu. Padahal sebenarnya itu cuman pikiran-pikiran kita doang yang sebenarnya tuh bisa udahlah disingkirin aja dulu, kita nikmatin waktunya yang ada. Siapa tahu emang dia tuh orangnya baik, siapa tahu emang orangnya tuh sesuai ekspektasi kita, kan kita juga nggak pernah tahu. Bener-bener kayak menurut gue sih itu adalah one part yang dimana hashtag generalization sangat amat kepake, karena kalian pernah dengar gak sih kata-kata kayak jangan ketemu sama orang di virtual karena pasti bisa jahat, segala macam ya kan, kayak penipuan. Itu adalah salah satu yang menurut gue harus dihindari gak sih, knowing kita sekarang pandemi di mana kita emang harus ketemu orang secara virtual gitu kan. Menarik. Kalau dari kalian sendiri nih, kan kita baru pertama kali ketemu ya. Setelah kita berbulan-bulan, enggak sih, lebih bertahun-tahun kita chat. Aduh. Akhirnya kita bisa bertemu nih. Mungkin kita tanya anak 30 dulu ya. Gimana sih pendapat kamu tentang 91 nih? Dari yang kemarin udah kerja bareng, udah diskusi bareng gitu. Ada nggak sih kayak kamu ngerasa kayak sempat berpikiran impulsif atau labeling yang kayak mengarah ke hasil generalization? Karena topik kita sendiri hasil generalization, jadi aku merasa punya waktu untuk berpikir lebih luas gitu. Jadi lebih, kalau hasil generalization kan kita benar-benar yang kayak pikirannya sempit banget kan tuh. Jadi kayak untuk kemarin karena kita juga saling mengenali satu sama lain, jadi kayak pasti ada yang namanya first impression. Cuman semakin mengenal pasti akan semakin lebih berkembang gitu pandangan kita untuk satu sama lain gitu sih. Berarti kamu nggak ada tuh ya pikiran-pikiran kayak hasil generalization gitu. Coba gue ngomong nih, coba perwakilan dari 91 Zalwa gimana? Iya, kalau aku Mau denger nih kebetulan. kalau aku juga nggak ada sih, kayak ya baik-baik aja gitu. Malah seneng banget justru bisa dapet teman baru, relasi baru gitu. Bisa nanti mungkin bisa tuker-tukeran info gitu, bisa kerja sama lagi di lain project. Kedepannya kita bisa kayak kerja sama lagi ya. Seru tuh kayaknya ya. Seru. Oke, next kita apa ya? Sebenarnya tuh kalau ngomongin tentang generasi Z, kalian tahu gak sih kata-kata zaman? Tahu dong. Iya kan? Kayak Sering banget. Iya. Menurut gue itu adalah satu hal hasil generalization yang paling parah di generasi kita. Ya kita sampai kita katain zaman. Tapi justru itu jadi kayak bahan bercandaan aja gak sih Kak? Iya. Sampai sekarang ini. Mungkin karena udah saking Udah terbiasa hasil gitu. generalizationnya semakin kuat gitu, jadi kita lebih bawa ke arah candaan sih gitu. Berarti emang kayak gimana ya, harus bisa memilah-milah nih. Iya, Kapan sih kita benar-benar. bisa kayak kasarnya tuh kayak hasil generalization yang kayak positif buat bercanda, dan yang kayak yang negatif yang jangan dulu, dan kayaknya kurang nih kesempatannya ya nggak sih? Karena kita juga udah bisa mikir kan, Harus kita udah ada gede ya. guys, kita Iya, udah bisa berpikir, apalagi kita udah tahu nih tentang hasil generalization, jadi kita bisa lebih mendalami setiap pemikiran kita gitu. Setuju, karena kita udah dewasa juga kan, kita udah masuk SMA gitu kan. Wah banget. By the way, kayak kalian pernah nggak sih, ini gue sebenarnya ada curhat dikit gitu ya. Gue tuh kayak pernah disakitin sama Capricorn gitu. Aduh. Capricorn. Gimana tuh Capricorn? Kayak semua cowok Capricorn tuh kayak, oh my god, bentar, gue barusan hasil generalization, gak boleh. Tapi kayak, Nggak boleh. kalian pernah gak sih kayak romantisme jadi kayak terganggu gitu? Kayak kalian tau kan high school romantically iya. Wow. High school lovers tuh keren, kayak bukan keren sih, lebih karena paling seru gak sih? Benar-benar. Jadi kalian pernah gak sih kayak generalization about romantically life, atau yang kayak seru-seruan romantically life gitu?
Mungkin base yang tadi aku bilang pertama, banyak orang yang mandang orang tuh dari zodiak, stereotip zodiak, kayak terutama dalam hubungan kayak lovers ya, karena banyak orang yang kayak Gemini tuh manipulatif gini, terus jadi yang kayak orang tuh jadi menjauhi Gemini, padahal kan nggak semuanya juga relate gitu kan, nggak yang 100% benar gitu. Setuju sih, bener-bener kayak berarti itu kadang, tapi kalau Gemini gue setuju sih, kayak Gemini emang rasanya gak sih? Setuju banget emang Aku angkat tangan. Itu kayak bukan as generalization ya, berarti kayak emang solidly Gemini ya jelas gitu ya. Iya. Cowok Aku Gemini angkat tangan, hati-hati. sekali lagi saya angkat tangan. Jadi kita share semua, jadi kayak Gemini mana kamera ya? Gemini. Hati-hati Gemini. cowok-cowok Gemini. Cowok-cowok Gemini hati-hati. Kalian apa zodiaknya? Pisces. Gue Sagittarius sih. Scorpio man. Aduh, Scorpio nih. Waduh, kalau debatnya kalah nih. Aduh. Udah, kalau debat kelar manipulatif lagi. Aduh. Tapi ini nggak kasih generalization ya, ini based on data. Jadi sebenarnya kita tuh masih nggak apa-apa kalau misalnya mau mengelompokkan kayak sesuatu ke dalam satu hal, tapi kita harus Berdasarkan data yang Iya. valid. kita harus survei dulu nggak sih? Benar. Benar banget. Bener kayak kalau dari sisi pendidikan kalian pernah nggak sih yang namanya kayak ngerasa kena hashtag generalization dari guru kalian atau gimana? Pernah pastinya. Kalau aku sendiri ya paling kalau misalnya nih guru tiba-tiba ngomong nih kayak nggak usah lah dapat peringkat pertama, nanti juga kerjaannya belum tentu bagus gitu, peringkat nggak menjamin segalanya gitu. Kayak deep banget gitu. Kayak gue udah berusaha nih. Orang kayak udah berusaha untuk dapat peringkat bagus, tapi kalau digituin sama gue kayak sakit hati gak sih? Sakit patah langsung potek. Udah itu parah sih, kayak gue juga pernah tau kayak gitu, dan kayak turns out ternyata tiba-tiba gurunya yang kayak yang ngomong kayak gitu dia sendiri yang kena imbasnya karena cara ngajar dia yang salah ternyata. Banyak sih kayak gitu. Banyak. Kalau sendiri gimana? Karena kita beda sekolah, kan Aduh. kita tahu ya di SMA 30. Yang paling common tuh sebenarnya yang kayak guru menilai kelas tuh disamaratain gitu ya nggak sih? iya. Kayak misalnya nih kelas kalian beda sama kelas yang sebelah. Ih, itu sering Itu sering banget, beda-beda. Itu enak. Kayak ya udah ini kelas kita gitu, maksudnya kelas yang lain tuh anaknya baik, nurut, gak kayak kalian gini-gini. Maksudnya kan ya kita juga pasti di setiap kelas ada yang namanya anak rajin, ada yang namanya anak yang kurang. Maksudnya ya sama aja sih, cuman emang gitu kan. iya bener banget. Jadi kayak agak suka kesel gak sih kalau misalnya terlalu dibanding-bandingin, disamaratain sama yang lain gitu. Itu kayak bukan gimana ya, kadang tuh hal-hal hashtag generalization kecil yang dilakukan sama orang lain terhadap generasi kita atau yang kita lakukan terhadap orang lain tuh bisa berpengaruh banyak loh ke kehidupan kita. Misalnya jadi overthinking atau jadi unmotivated atau hal-hal lainnya, ya nggak sih? Iya. Itu penyakit banget ya guys, Iya, tidak itu baik. Hati-hati Ya makanya. bagus buat mental health juga nggak sih? Iya. Baik yang tadi kita juga udah ngebahas, emang hashtag generalization kalau dilakukan terus-menerus bisa ngaruh juga nih ke psikologi kita gitu kan. Dan kayak kalian pernah nggak sih ngerasain yang namanya diomongin kayak remaja nggak bener cuman karena beberapa hal atau gimana? Kayak generasi Z sekarang bandel banget dengan kayak kita dulu yang nurut sama orang tua segala macam, padahal bisa nggak sesuai sama data yang menyeluruh gitu. Kalian pernah nggak sih ngalamin? Pernah. Doang itu pasti ada. Tapi kalau saran dari aku sih, ya kita kan semakin kesini berarti kan semakin ngikutin perkembangan zaman. Tapi ya tetap pada arusnya aja gitu. Jadi janganlah nilai-nilai orang buruk kayak gitu. Ya bener sih, kayak kalau misalnya kita terlalu ngejudge juga takutnya ntar ada beberapa generasi kita yang udah bisa nerima dan malah jadi unmotivated yang tadi balik Iya, lagi kita bener. ngomongin ya. Berontak terang. Lebih ke dampaknya ya. Kalau Naga, kamu pernah nggak sih pribadi gitu kan, personally kamu ngalamin hal itu sendiri gitu? Kalau personally aku nggak terlalu nyadar sih, karena kan kita juga sebenarnya yang ngalir aja gitu ya, maksudnya nggak terlalu yang dipikirin ke arah mananya. Cuman yang kayak yang tadi dibahas itu sering banget kayak generasi kita terutama itu dibandingin sama generasi yang dulu, karena mungkin kita lebih nakal kesannya gitu ya, padahal kan nggak semua generasi kita tuh nakal ya. Kita pasti kita punya dong teman yang misalnya bisa dibilang nakal gitu, misalnya yang agak bandel gitu. Cuman kan kita sebagai orang dewasa ya, menuju dewasa, belajar untuk dewasa, kita bisa memilih teman, bisa memilih mana yang baik mana yang enggak. Jadi seharusnya kita juga nggak dipandang sekasar dan segeneralisasi itu sih. Iya, karena kayak kan nyadar gak sih tentang back to yang tadi ya, yang sama generasi sebelumnya gitu kan.
ada beberapa hal yang sebenarnya nggak make sense gitu. Karena kalau kalian sadar generasi sebelumnya tuh nggak punya sosmed dan seterbuka kita. Iya. Sebenarnya kalau kita semua orang bisa ngeliat hidup kita kayak gimana kan, bisa jadi ternyata yang mereka bilang generasi kita lebih bandel, sebenarnya generasi mereka yang lebih bandel. Tapi karena generasi kita lebih ke expose dan lebih terlihat ke hal yang umum, jadi malah kita yang kena kayak ih bandel banget segala macem. Nah, itu make sense sih karena emang teknologinya juga beda banget Iya, kan. bener-bener. Dulu tuh juga ya mereka senang mau nakal juga ya udah gitu. Cuman kalau kita kan mungkin lebih punya Media buat tempat network gitu ya. untuk mengekspresikan Diri kita. Karena kayak kalau kalian sadar salah satu tempat di mana hashtag generalization bertebaran adalah media sosial. Iya nggak sih? Iya. Benar. Kayak cuma liat di medsos kayak ih gila nih orang bahagia banget, nih orang happy banget ya nggak sih? Kayak ini orang happy banget, bahagia banget, cuman based on postingan mereka doang gitu kan. Nah, ya. Kan padahal kita juga nggak tahu kan di balik postingan itu ada apa gitu. Bener, apa yang mereka rasain juga kita nggak tahu. Bisa jadi kayak, tapi kalau misalnya orang bilang sosial media cuman tempat buat ngumbar yang seneng-seneng doang, semua orang tahu hal itu. Tapi semua orang juga has generalization dengan yang kayak emang hidup dia bahagia banget deh, cuman based dari sosial media gitu kan. Berarti di sini kayak ada dua konsep yang kayak sebenarnya mereka tahu dua konsep ini, tapi mereka denial aja gitu. Kayak mereka semua tuh tahu konsep itu tapi nggak semua bisa memahami konsep itu. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang hashtag generalization tuh kayak luas banget kan. Cuman kalau menurut gue sendiri pribadi, yang kita alami selama ini tuh nggak cuman kita dapetin tapi juga kita lakukan gitu. Pernah nggak sih kalian kayak ngomong gitu karena orang tua kalian marah sekali, terus kalian kayak sebenarnya kenapa sih orang tua zaman dulu tuh konservatif banget atau kayak gitu-gitu? Iya. Itu kan juga secara nggak langsung kita alamin gitu kan. Kalian pernah nggak sih punya pengalaman di mana kayak kalian berantem mungkin sama mama papa kalian, terus kalian jadi yang kayak aduh nggak suka banget sama generasi dulu, kayak apaan sih gini doang salah gitu doang salah. Pernah nggak sih pengalaman pribadi kalian gitu? Pernah pastinya. Kalau aku sendiri tuh kayak ngerasa jatuhnya tuh kayak nggak dihargain gitu loh. Oh iya sih, paham. Kalau kamu sendiri gimana? Iya sama sih, karena kan kita juga sebagai anak kan ya pasti ada aja lah salah-salahnya. Terus juga kalau misalkan dimarahin tuh kadang kayak suka mikir kok gini banget sih gitu. Padahal kan kayak sebenarnya kalau misalnya kita bisa ngeliat ada di media sosial tuh ada yang kayak orang tua yang lebih santai gitu. Kayak iri gitu. Iya sih. Tapi kita juga nggak tahu kan balik lagi ke sosial media. Kita nggak tahu di balik itu. Bener banget sih itu. Karena kayak sebenarnya tuh hashtag generalization tuh bakal jadi sesuatu yang bisa dibilang normal nggak sih? Karena terlalu sering dilakukan. Karena kan biasanya hal yang terlalu sering dilakukan atau diperlihatkan lama-lama akan menuju ke arah normal, ya nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Kayak dipaksa normal nggak Iya, sih? dipaksa normal karena kadang kalian tau gak sih bercanda gini dikit kayak ngatain balik dikit lagi nih ke jamet contohnya jamet loh, tapi kayak orang jadi kayak apaan sih, jadi kayak bisa jadi, tapi orang itu bakal bilang kayak bercanda kali, semua orang juga kita ajak katain jamet. Ya ujung-ujungnya kita harus menormalisasi apa yang sebenarnya kadang bisa nggak normal. Iya. Kalian pernah sih ngalamin kayak gitu? Ya banyak sih sebenarnya kalau misalkan di lingkungan kita sendiri ya, yang mungkin yang kayak kita terlalu menormalkan hal itu terjadi, jadi sampai akhirnya kayak kita tuh nggak tahu kalau orang ini tuh sebenarnya bisa nerima atau enggak gitu. Kayak yang tadi Kanin bilang kayak ya udah sih santai aja, kita juga bilang ke semuanya ya kan kita nggak tahu dia bisa menerima itu atau enggak. Itu gue setuju, setuju banget. Iya sih. Tapi menurut gue salah satu hal kecil yang kayak dipaksa untuk normal ya. Mungkin kayak kita harus lebih memilah-milah kondisi dan keadaan aja nggak sih, gimana tempat bercanda, di mana untuk tempat yang kayak ngobrol serius gitu nggak sih? Kita juga harus melihat orangnya kayak gimana. Nggak semua orang tuh bisa menerima candaan kita, nggak semua orang tuh bisa memahami bagaimana cara kita berpikir gitu kan. Ngomong-ngomong tentang hashtag generalization, kita kan anak organisasi semua nih. Aduh, ini tuh sebenarnya kayak kalau kalian sadar tuh, aduh. Organisasi itu kayak tempat terbaik untuk melakukan hashtag generalization. Iya sih. Iya sih. Kayak kalau misalnya satu seksi lama yang di eval satu panitia, ya nggak sih? Banget. Kayak kalian kenapa kerjanya lama banget? Padahal kayak cuma satu seksi yang kerjanya lama. Kayak kalau di SMA 30 gimana sih? Pernah nggak sih sering ngadepin masalah-masalah di mana kayak ketua panitianya atau ketua osisnya mungkin jadi yang kayak keras karena
bete sama satu seksi dulu nih sebenarnya awalnya? Kalau ini sebenarnya nggak yang terlalu beta atau gimana, cuman kalau kita ya namanya satu organisasi ya pasti salah satu orang ya salah satu organisasi. Jadi kalau misalkan kita ada yang membuat salah atau ada yang membuat kesan yang tidak enak, pasti ya mau nggak mau kita semua harus bisa menanggung salahnya bareng-bareng, karena kan balik lagi nih organisasi kita kerjanya bareng, senangnya bareng. Jadi kalau ada masalah kita hadapinnya bareng-bareng sih gitu. Kalau sini doang. Aduh, ngomongin organisasi sendiri ya. Gimana Zama? Coba boleh ada speak up. Ya gimana ya kalau Banyakin aja. Gimana tuh? Kalau dari aku pribadi sih, kalau misalnya ada satu seksi yang lakuin kesalahan, terus jadi semua seksi yang disalahin, ya itu kayak sebenarnya agak kasihan. Cuma ya gimana, namanya juga organisasi kan, berarti harus satu kesatuan gitu. Nah, kita tuh harus bisa ya sama-sama bangkit gitu. Kalau misalnya mau maju juga majunya bareng-bareng, jangan sendiri-sendiri gitu, jangan jadi yang paling dominan gitu. Saling ajak aja, saling rangkul gitu. Dominan gitu. Asik, dominan banget nih guys anaknya. Aduh, berarti emang kayak bisa kita omongin dikit balik ya. Ternyata dari yang tadi kita obrolin dari awal tuh kayak hashtag generalization tuh banyak banget ternyata yang masuk ke aspek kehidupan kita ya. Iya, banyak. Bahkan yang tanpa kita sadari gitu ya. Juga ada. Ternyata kalau kita kupas satu-satu tuh bisa berjam-jam gitu. Banyak antri panjang. Oh, panjang nih kayaknya nih. Aduh, tapi emang bener sih, karena dalam aspek kehidupan kita tuh yang hal-hal sekecil-kecil kayak yang tadi kita bilang kayak cuman masalah percintaan gak penting atau zodiak aja. Tapi kita sadar kita melakukan hashtag generalization gitu sekarang. Iya, benar banget. Bener-bener sumpah. Tapi kayak kalau aku sendiri sih berharap hashtag generalization bisa lebih membawa sisi positif buat bercandaan ya sih. Kalau misalnya kita terlalu memaksakan untuk menormalisasi itu juga nggak baik. Itu kayak bakal banyak dampak negatifnya, dan orang-orang juga harus bisa memilah gitu. Hasil generalization tuh mungkin kalau menurut aku sendiri yang aku pelajari bisa jadi positif dalam beberapa hal. Tapi kalau misalnya untuk secara menyeluruh kayaknya kurang ya guys. Kurang. Bakal susah juga ngasih buat kita juga. Iya, karena bisa jadi struggle juga kan. Kita nggak pernah tahu orang lain kayak gimana. Bisa jadi ya kitanya fine tapi orang lainnya struggle gara-gara hashtag generalization kan kita juga nggak tahu gitu. Bisa jadi kayak dibilang kebiasaan mungkin ya. Iya, karena udah sering banget kan terjadi. Jadi kayak udah dinormalkan, jadi kebiasaan gitu. Ya takutnya juga nanti ke bawah-bawahnya generasi kita ke bawah lebih kayak dapat nih hal-hal negatif baru dari hasil generalization karena udah kita paksa terbiasa atau normalize gitu kan. Jadi takut ke bawahnya ya, takut jadi lebih makin guys. Kayak sekarang udah kayak gini gimana nanti kalau misalnya teknologi. Karena kan tadi kita bilang ya media terbesar dari hashtag generalization itu sosial media ya. Cuman nanti sosial media udah lebih luas lagi, mungkin ada kayak teknologi baru yang bakal kayak berpengaruh banget di kehidupan kita selanjutnya kan. Iya, sangat berpengaruh. Kalau misalnya menurut kalian nih kayak ada nggak sih kalau kalian sendiri gimana cara kalian kiat-kiat nih untuk mengurangi hashtag generalization? Kiat-kiat banget ya tuh bahasanya kiat. Ayo gimana coba Aku kalau dari aku pribadi sih gimana ya, kita tuh harus bisa tahu gitu, kan kalau hashtag generalization itu kan dari logika kita kan, rantai logika kita, apalagi kita tuh lagi ada di suatu organisasi. Nah, organisasinya itu kan berlandaskan atas kayak argumen-argumen gitu, makanya kita harus tahu argumen itu udah berdasarkan bukti-bukti yang kuat atau belum. Terus bukti-buktinya itu udah emang udah secara menyeluruh apa belum, dan bisa ngasilin kesimpulan yang emang masuk akal atau belum. Terus selanjutnya kayak kita itu bisa kayak nyadar gitu akan kesalahan umum yang bikin kita tuh bisa berpikir logis. Terus yang ketiga tuh yang paling penting, kita kan selama ini sering berada di lingkungan yang dimana kita tuh kumpul tuh sama orang-orang yang kita sukain aja, atau yang pemikiran kitanya itu sama sama mereka gitu. Nah, justru itu bisa jadi masalah karena kita itu jadi kaku gitu buat berpikir. Kita tuh jadi kayak ini nggak sih kayak minded kita terlalu kesempit, ke satu itu gitu loh, kita nggak bisa nerima informasi baru gitu. Kalau dari Nabila sendiri gimana?
Sama sih sebenarnya konsepnya. Jadi kayak menurutku lebih pinter-pinter lah untuk kita melihat suatu data. Maksudnya untuk kayak orang misalnya membuat suatu pernyataan, kita harus bisa lebih tahu nih, kita mendalami dulu nggak sih kayak ini tuh pernyataannya tuh berdasarkan apa, dari gimana, terus kenapa bisa muncul nih suatu pernyataan ini gitu. Karena kalau misalnya enggak, nanti juga kita kan nggak mau menyebarkan hoax ya guys. Kayak pernah nggak pasti ada kan yang di WhatsApp grup gitu, pasti ada banyak banget hoax. Apalagi grup keluarga ya. Itu sering banget itu. sering sekali kawan. Itu sering banget. Grup keluarga tuh kayak menurut gue adalah tempat dimana kita tuh kadang suka kesel. Sampai sekarang tuh grup keluarga gue archive. Ini nggak baik ya guys, sebenarnya cuman kayak karena terlalu banyak info-info yang kadang suka salah, dan kayak gue kan juga bisa selalu kayak ngabarin satu-satu gitu kan. Makanya kayak ya udahlah ya, mending kayak mencoba untuk yang deket-deket dulu aja gitu kan. Iya benar banget. Yang penting ke diri kita sendiri aja sih yang utama. Jadi kita bisa mengatur nih gimana nih informasinya, kita harus gimanain informasinya, apakah kita bisa mengikuti informasinya atau kita kayak oh enggak nih ini tuh informasi bukan valid gitu. Jadi kita Jangan semuanya diterima gitu. Selektif lagi gitu ya. Iya bener-bener kayak gue setuju sih kalau itu kayak gimana ya. Apalagi kalau misalnya kita timbang-timbang nih sebenarnya hasil generalization nih kalau misalnya kita lihat-lihat tuh jadi kayak kadang suka jadi tren gitu kayak jangan Pokoknya yang kayak jamet tadi. Itu jamet terus yang baperan gitu. Itu paling sering sih. Iya. Bukan tren sih, lebih ke arah kayak viral aja nih di sekitar kita. Dimana kayak kata-kata itu jadi dipakai mulu, dan emang sebenarnya kata-kata itu bisa kayak jadi labeling yang kita arahin ke hasil generasi tadi. Iya. Setuju banget sih, setuju. Karena yang tadi kita udah bilang karena terlalu sering jadi normalisasikan. dipaksa Iya, ke normal. Jadi Bener. gitu deh. Itu kayak emang rada berat mungkin ya kalau misalnya untuk merubah sekitar kita, merubah segalanya kita mungkin kayak bisa mulai dari orang-orang sekitar kita dulu nih, buat kita rubah pelan-pelan biar kayak lebih apa ya, mungkin lebih gampang juga buat kita nanti bisa ngerubah orang-orang lain ya. Karena kalau misalnya kita langsung maksain ke semua orang harus kita rubah, itu bakal susah banget kan. Iya. Setiap orang tuh punya pandangannya masing-masing dan kita juga nggak bisa memaksakan pandangan mereka gitu. Itu juga sebenarnya bukan kewajiban kita untuk memaksakan mereka untuk mengganti pandangan gitu. Bener sih, bener banget. Apalagi nanti kalau misalnya sekarang aja kita masih sekolah udah kayak gini, gimana nanti kalau misalnya udah kuliah, udah kerja, itu bakal Jadi makin parah lagi. Makin. parah banget. Itu bakal makin banyak lagi masalah-masalah yang kayak gimana ya, kalau kita terlalu terbiasa generalisasi, kita malah bisa kayak menganggap masalah-masalah gede jadi masalah sepele. Iya, gitu gak sih? benar. Kayak generalisasi kalau kita sadar, kalau misalnya kita dikit lama-lama cara pola berpikir kita juga bakal berubah gitu. Benar-benar. Makanya sih kalau misalnya dari aku sendiri akhir-akhir ini ya, aku tuh lebih ke arah apa ya, mencoba untuk main sama orang-orang di luar zona nyaman aku. Iya. Jadi kayak ketemu orang baru, kayak nongkrong kayak ngecil bareng-bareng, atau kayak biar kita juga pikiran kebuka gitu, nggak cuma Bener sih, Itu aja ya. Karena kita juga harus ini nggak sih lebih lebih senang untuk bergaul, karena kalau misalnya yang tadi Zalo bilang kan kayak kita maunya mainnya sama itu doang, ya. Itu juga kadang suka nggak sehat karena kita jadi yang kayak kekunci sama itu doang gitu, jadi kayak kesannya nggak ada teman lain padahal ya emang kitanya aja yang nggak mau keluar gitu dari zonanya kita gitu. Sebenarnya kayak kalau dari aku sendiri, kalian pernah dengar gak sih jangan main sama orang malas, nanti kalian ikutan malas. Nah Sering itu banget. sering banget, bahkan dari orang tua juga kita Dari sering orang tua dapet juga kan sering kayak ngomong. kita disuruh cari teman yang ini gitu. Sebenarnya balik lagi ke Kayak ke diri kita Iya, sendiri bener gitu loh. banget. Kalau menurut aku ya, bukan harus pilih-pilih teman sih, harus pilih-pilih teman kita. Kita harus berteman sama semuanya. Iya, bener banget. Karena ini yang buat jadi sahabat teman kita. Bener gak sih? Iya, benar banget. Iya gak sih, kayak karena kalau misalnya kita punya teman banyak, pasti kan kita punya dari berbagai kalangan, berbagai pola pikir, dan berbagai orang-orang yang kayak yang kita bisa belajar gitu satu sama lain. Karena bener. menurut aku sejelek-jeleknya orang pasti ada sisi positif yang bisa kita ambil dari mereka. Iya, benar banget. Tergantung bagaimana kita melihat mereka aja sih sebenarnya. Kalau kalian pernah nggak sih kayak ngalamin di mana kalian nggak dibolehin teman sama satu kelompok atau satu orang teman gitu? Pernah sih dulu pas SMP, terlebih lagi. I see. Tapi itu kayak malah aku dalam organisasi gitu, tapi aku gak boleh temenan sama mereka. Itu kan jadi kayak sedih gitu. Tapi akhirnya aku jadi diem-diem gitu di belakang orang tua. Oh, jadi kayak malah bikin bohong ya? Iya. Iya. Iya, itu juga
juga pembahasannya bisa panjang banget sih kalau misalnya itu, karena kayak jatuhnya lebih ke arah karena terlalu banyak di labeling akhirnya seseorang bakal jadi bohong, atau terlalu banyak tekanan jadi seseorang bakal bisa banyak bohong gitu kan. Iya. Karena mereka juga udah malas nih, mereka kayak aduh gue nggak mau dimarahin, gue nggak mau ini, jadi kayak Debat juga. iya, jadi kayak udah kita gue bohong aja gitu Iya, nggak kayak sih? mending bohong tapi kayak nggak ketahuan ya udah. Ya udah. Nanti happen kayak ya udah nggak bakal ada masalah gitu kan. Padahal sebenarnya nggak baik juga ke Iya. depannya. Bener-bener. Sebenarnya kayak kalau ngomongin tentang hashtag generalization lagi, emang iya sih basic utama dari hashtag generalization tuh yang kita harus lakuin kalau misalnya kita mau keluar dari zona itu adalah kayak kita harus lebih open minded. Satu, kita harus banyak relasi, kita harus banyak melihat dunia luar, dan kita tuh nggak boleh yang kayak terlalu impulsif dalam mengambil keputusan gitu kan. Kayak kalau misalnya kita terlalu banyak impulsif, nanti takutnya kayak malah jatuhnya hashtag generalization berlebihan gitu kan. Kita harus Iya, benar-benar bener banget. tahu datanya dan jangan sotoy nggak sih kasarnya. Iya. Jangan sotoy. Karena itu bisa negatif banget tuh kitanya, kayak takut banget gitu sih kalau misalnya, aduh aku nggak bayangin sih kalau misalnya aku ada di posisi seperti itu. Iya sih, karena kayak bener-bener bahaya banget kan untuk kitanya aja udah bahaya, gimana untuk lingkungan kita gitu. Bener banget, kayak bakal takutnya nanti ke depannya karena awalnya dari kita malah kita nyebarin ke orang lain, apalagi ke generasi di bawah kita yang bakal Iya kayak benar-benar. rugi lah buat negara kita. Iya. Apalagi di Jakarta yang susah ini kan, kayak kalau kebanyakan hasil generalization yang ada kita pusing, stres dan overthinking gak sih? Iya, Jakarta Iya keras. banget. Jakarta Iya, keras. banget. Jakarta terlalu keras. Terlalu keras. Oke, oh my god, tadi kita udah ngomongin tentang generalization di kehidupan generasi, dari labeling, stereotype, semua udah kita bahas nih. Semuanya Dampak kita bahas. positif, negatif, ada lagi nggak yang tadi kita bahas? Zodiak. Zodiak juga jadi lupain itu. Siapa yang masih nyari cowok berdasarkan zodiak? Nah, Aku. aduh, susah nih, gimana ya? Aduh, susah nih. Agak seru ya? soalnya. Harus dikurang-kurangin lah ya. Kita nanti belajar lagi ya kita ya, belajar Biar lagi. kita juga nggak terlalu berkecimpung di dunia yang sebenarnya bisa membawa efek negatif buat diri kita sendiri. Oh my god, takut banget gak sih? Takut banget TBL. TBL. Takut banget loh. Semua kayak generalization bisa berkurang kali ya di kehidupan kita. Kayak kita bisa ngurangin pelan-pelan dan bisa Pasti. dampak negatifnya kita buang, kita cari nih positifnya. Karena kayak Iya benar iya banget. kan? Karena kayak generalization tuh terlalu apa ya, terlalu sayang untuk dibuang sepenuhnya karena kadang masih ada positifnya. Tapi kalau kelebihan juga negatifnya parah banget gak sih? Iya. Sebenarnya semua hal tuh yang kalau emang kelebihan nggak baik. Kelebihan nggak baik. Jadi kayak sebenarnya kita sepintar-pintarnya kita aja untuk memilih-milihnya aja sih. Ya, pintar-pintar kita aja mau ke arah mananya gitu kan. Iya. Ya, kita harus bener-bener banyakin bergaul lah yang tadi aku bilang kan. Iya benar banget. Oke, makasih banget nih semuanya. Kayak makasih untuk Zalwa dan Nabila yang udah mau Thank you ngobrol-ngobrol juga, bareng kita. Kak Anin. Thank you juga Kak Anin. Semoga di podcast ini kita jadi tahu banyak nih tentang hasil generalization, dan kayak Iya. orang-orang yang belum sadar sering melakukan hasil generalization bakalan kayak Yuk sadar yuk. Yuk sadar. banyak banget ya hasil generalizationnya, gila. Iya, Parah banyak. banget sih. Kita harus kayak, semoga ini bakal bermanfaat sih. Kita harus Amin. menyadarkan diri kita sendiri dulu kali ya. Iya. Baru kita nyadarin teman-teman sekitar. Iya. So, makasih banget semuanya. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi, bikin podcast yang Amin. Semoga kita bisa ketemu lagi ya. Terima kasih banget semuanya udah nonton podcast kita hari ini. Semoga ada sisi baik yang bisa kita diambil dan yang negatifnya dibuang aja kayak hashtag generalization. So stay tune di episode-episode selanjutnya. Makasih semua yang udah nonton. Bye semuanya. Bye.